Kinerja PT Bank Mandiri Persero Tbk terus meningkat sejalan dengan transformasi digital perseroan. Nah, kita akan membahas kinerja Bank Mandiri bersama Direktur Keuangan dan Strategi PT Bank Mandiri Persero Tbk, Sigit Prastowo. Ya, selamat pagi Pak Sigit, bagaimana kabar Anda? Selamat pagi rekan Dodi, kabar baik, sehat, alhamdulillah. Ya, Pak Sigit mungkin bisa dijelaskan, bisa digambarkan seperti apa kinerja Bank Mandiri di tahun 2021 yang lalu? Baik, Bank Mandiri menutup tahun 2021 dengan kinerja yang sangat baik. Aset secara konsolidasi tercatat 1.725,6 triliun, kami bertumbuh 11,9%, sehingga dengan aset tersebut menempatkan Bank Mandiri sebagai bank dengan aset terbesar di Indonesia di tahun 2021. Tahun lalu kami juga mencatat laba bersih 28,03 triliun dengan pertumbuhan 66,8%, dan perlu dicatat di sini bahwa laba bersih tersebut sudah melampaui atau lebih tinggi dibandingkan dengan laba Bank Mandiri sebelum pandemi COVID-19. Dan kalau kita lihat kinerja yang baik ini juga diikuti dengan kinerja yang saham, di mana saham Bank Mandiri di tahun lalu tumbuh kurang lebih 11%, dan kalau dibandingkan dengan peers, kami mencatat bahwa kenaikan tersebut relatif paling tinggi dibandingkan dengan peers-nya Bank Mandiri. Kurang lebih demikian, rekan Dodi. Oke, ini menarik. Laba bersihnya 28 triliun itu justru lebih tinggi dibandingkan laba bersih sebelum pandemi, begitu ya Pak Sigit ya. Lalu bagaimana dengan pertumbuhan kredit Bank Mandiri sendiri Pak? Ya, tahun lalu kami mencatat pertumbuhan di 8,9%, dan pertumbuhan ini tentu selain disupport oleh Bank Only, juga anak-anak perusahaan kami juga tumbuh sangat baik. Kami punya Bank Syariah Indonesia dan juga punya Bank Mantap yang ini mensupport pertumbuhan Bank Mandiri. Namun di Bank Only sendiri kami juga bisa bertumbuh kurang lebih di 8,5%. Jadi memang angka ini juga lebih tinggi ketimbang apa yang dicatat secara industri di tahun 2021. Nah, untuk meningkatkan kinerja dan kemudian pertumbuhan di tahun 2022, kira-kira strategi apa saja nih yang akan dilakukan oleh Bank Mandiri? Oke, secara besaran fokus strategi yang akan kami lakukan dan kita kerjakan di tahun 2022 ini meliputi 3 hal. Yang pertama adalah strategi yang kami sebut sebagai beyond lending. Sebagai wholesale bank, kami tentu menyadari bahwa pendapatan yang bersumber dari bunga kredit ini akan terus mengalami tekanan di tengah persaingan dan juga benchmark rate yang saat ini berada di level yang cukup rendah. Strategi ini dimaksudkan untuk mendorong pertumbuhan fee based income dan juga dana murah atau kasa ratio. Dan sebagai wholesale bank, Bank Mandiri memiliki ekosistem yang sangat luas dan potensi yang sangat besar, sehingga kami akan secara intensif melakukan akuisisi value chain atau bisnis turunan dari nasabah wholesale kami, agar seluruh bisnis dari anchor client serta turunannya, baik itu supplier, distributor maupun pegawai, dapat kita garap secara optimal. Dan sebagaimana rekan Dodi tadi sampaikan bahwa di akhir tahun 2021 yang lalu, Bank Mandiri merilis wholesale super platform Kopra dan juga Livin Super App. Ini Kopra adalah bagian dari platform yang kita peruntukkan untuk nasabah wholesale kami, single sign on, sehingga nasabah Bank Mandiri dapat menikmati tidak hanya layanan fasilitas kredit, tapi juga trade finance, forex, derivatif, supply chain, bank garansi, dan sebagainya yang secara lengkap terintegrasi di dalam satu platform. Strategi yang kedua, apa yang kami sebut sebagai shifting growth to high yield asset. Bank Mandiri tentu akan mempertahankan identitasnya sebagai wholesale yang dominan, namun kami juga akan mendorong pertumbuhan pada aset atau kredit dengan yield yang lebih tinggi, seperti pada segmen komersial, SME, mikroproduktif, dan juga segmen konsumtif. Bank Mandiri mempunyai 12 kantor wilayah yang mana kita akan melakukan strategi penetrasi sesuai dengan potensi sektor unggulan di masing-masing areanya, dengan tetap menekankan ekspansi yang prudent tentunya. Contohnya di Region 1 Sumatera, fokus kami pada ekosistem perkebunan,
berbeda dengan region 10 di Sulawesi dan Maluku, di mana fokus Bank Mandiri pada ekosistem pertambangan, klaster nikel, dan juga perikanan. Dan Bank Mandiri sebagai wholesale bank juga memiliki retail customer base yang sangat besar dengan jumlah kurang lebih 30 juta customer. Oleh karenanya, strategi yang ketiga adalah kita akan melakukan apa yang kita sebut sebagai deeper dive into retail ecosystem, di mana jumlah nasabah yang besar tersebut adalah potensi yang besar yang akan serius kami garap, dan seiring dengan adopsi masyarakat ke arah digitalisasi yang makin cepat, maka super app Livin merupakan salah satu game changer yang akan kami optimalkan untuk meningkatkan share of wallet dari 30 juta customer base yang kita miliki tersebut. Melalui Livin, nasabah Mandiri akan mendapatkan akses yang lebih luas kepada produk dan layanan Mandiri Group, di mana dalam waktu dekat kami juga akan terus menambah fitur-fiturnya, khususnya terkait dengan investasi. Dan sebagaimana kita ketahui, Super App Livin juga terintegrasi dengan top player ekosistem lainnya di e-commerce, online travel, kemudian juga transportasi, dan makin banyak lagi yang nantinya akan kami persembahkan melalui platform Livin ini. Demikian. Oke, jadi untuk Livin dan Kopra sendiri masih ditunggu ya nanti, karena akan hadir lagi fitur-fitur menarik lagi begitu ya. Jadi masih akan terus di-develop begitu. Nah, kalau dari Mandiri sendiri melihat keunggulan dari Livin by Mandiri dan juga Kopra by Mandiri itu apa sih? Ya, Livin by Mandiri pertama adalah kita kita sudah melakukan benchmark terhadap seluruh mobile banking maupun juga aplikasi digital banking, dan semua keunggulan yang ada kita bawa ke Livin. Kita bisa melakukan apa yang kita sebut sebagai onboarding. Jadi kalau rekan Dodi ingin membuka rekening di Bank Mandiri, cukup dengan mempersiapkan wajah kita sendiri dan KTP, dalam waktu 5 menit account akan terbuka. Dan juga nantinya kita adalah satu super apps yang open API, sehingga kita tidak hanya bekerja sama dengan satu atau dua e-commerce, tetapi kita membuka diri. Dan nantinya kalau misalnya rekan Dodi melakukan transaksi di salah satu e-commerce yang suka belanja online, maka di situ kita akan dengan mudah dengan 1 atau 2 step melakukan pembayaran bisa dilakukan melalui Livin by Mandiri. Oke, jadi banyak untuk sekali kemudahan-kemudahan ya yang disediakan. Untuk Kopra ya silakan Pak. Mohon maaf, tadi untuk Kopra kami juga satu-satunya super app atau super platform yang hadir hari ini. Kalau umumnya banking itu menawarkan apa yang disebut sebagai untuk nasabah-nasabah wholesale-nya, tetapi kita dengan Kopra kita menawarkan single sign-on, all transaction, bukan hanya cash management, tetapi seluruh yang dibutuhkan oleh nasabah itu tersedia di dalam super platform kami di Kopra by Mandiri, termasuk juga untuk bagaimana mereka Kopra partnership dengan seluruh partner dari nasabah-nasabah anchor kami. Kurang lebih demikian. Oke, jadi Livin by Mandiri dan juga Kopra by Mandiri ini memang bagian dari transformasi digital Bank Mandiri untuk tadi ya meningkatkan pelayanan kepada 30 juta nasabah yang Mandiri punya saat ini begitu. Oke, Pak Sigit, kita harus break dulu sejenak. Kita akan lanjutkan pembahasan di segmen berikutnya. Pemirsa, dialog Opening Bell akan segera kembali usai jeda. Iya, pemirsa, Bank Mandiri telah menjadi salah satu perusahaan terbuka yang melantai di Bursa Saham Indonesia sejak 2003. Saham Bank Mandiri pun telah menjadi salah satu primadona di Bursa Efek Indonesia sejak IPO. Dan berikut sejumlah data terkait PT Bank Mandiri Persero Tbk.
Kembali kita lanjutkan dialog masih dengan Pak Sigit Prastowo, Direktur Keuangan dan Strategi PT Bank Mandiri Persero Tbk. Ya, Pak Sigit, BMRI tentu saja sudah melantai di bursa sejak 2003 dan kinerjanya juga tergolong bagus. Seperti apa Anda melihat apresiasi pasar terhadap saham Bank Mandiri? Ya, terima kasih rekan Dodi. Jadi kalau kita evaluasi apa yang sudah kita capai di tahun 2021, kita sangat senang karena kita melihat perkembangan kenaikan harga saham Bank Mandiri di tahun 2021 sudah sangat baik. Seperti yang tadi di awal kami sampaikan, Bank Mandiri mencatat kenaikan saham di 2021 sebesar 11%. Dan jika dibandingkan dengan kenaikan indeks harga saham gabungan, ini juga sudah lebih tinggi. Demikian juga dibandingkan dengan peers. Seperti yang kita ketahui bahwa tahun lalu kita masih terpapar dengan pandemi COVID, namun seiring dengan perbaikan kinerja secara fundamental yang kita bisa deliver, ini kami di-appreciate oleh investor kami, sehingga harga saham Bank Mandiri juga terus meningkat. Dan ini trennya juga terus membaik di awal tahun 2022 ini kita sudah mencatatkan kenaikan lebih dari 10%. Ini kami harapkan akan terus berlanjut hingga akhir tahun seperti yang kita harapkan bersama. Demikian rekan Dodi. Oke, mungkin juga bisa di-share untuk tahun ini sendiri ada rencana aksi korporasi apa nih Pak Sigit? Sampai saat ini kami masih terus mengkaji opportunity untuk melakukan corporate action, termasuk tentunya adalah pertumbuhan anorganik dan juga penguatan modal. Kita ingin memastikan apabila kita melakukan aksi korporasi ini, kita lakukan dalam rangka untuk memberikan value added bagi pemegang saham. Dan kita ingin melakukannya berdasarkan pertimbangan bisnis yang matang, dan prosesnya tentu kami akan lakukan secara transparan. Nantinya kami akan melakukan keterbukaan informasi apabila kita akan melakukan hal tersebut. Perlu dicatat juga bahwa Mandiri Group ini merupakan konglomerasi besar yang terdiri dari Bank Mandiri dan juga 11 perusahaan anak yang sangat signifikan. Dan sebagian di antaranya adalah leader di industrinya seperti Bank Syariah Indonesia, Mansek, dan lain-lain. Sehingga kami juga akan terus mendorong agar seluruh anak perusahaan Bank Mandiri ini bisa tumbuh sehat dan juga menjadi market leader di industrinya. Tentu salah satunya adalah pertumbuhan dengan baik secara organik maupun anorganik. Oke, Pak Sigit, terakhir berapa target kinerja keuangan untuk tahun 2022 ini? Terima kasih rekan Dodi. Tahun 2022 ini kami tentu sangat dan terus memperhatikan recovery dari pemulihan ekonomi nasional. Kalau kita lihat beberapa proyeksi dari lembaga-lembaga pemerintah, khususnya pemerintah memproyeksikan GDP tahun 2022 ini akan tumbuh 5,2%, dan OJK memproyeksikan juga kredit akan terakselerasi di pertumbuhan 7,5 plus minus 1%, dan ini juga didukung oleh berbagai indikator optimisme seperti PMI Index yang baik di level 53,7%, kemudian juga indeks keyakinan konsumen juga kalau kita lihat di Januari ini sudah di angka 119,66. Jadi kita juga menyambut recovery ini dengan satu optimisme ke depan. Bank Mandiri memproyeksikan ke depan di tahun 2022 ini kredit akan tumbuh di atas 8%. Tentu kami berkomitmen untuk terus bertumbuh dan ekspansi secara prudent, dan di sisi yang lain kami sampaikan untuk pertumbuhan kredit ini kami akan fokus pada tentunya adalah segmen wholesale, commercial banking. Kami akan bertumbuh di asset-based lending, fokus juga pada pengembangan kredit berbasis kewilayahan, akuisisi untuk loan follow transaction. Sementara untuk segmen retail kami akan fokus pada value chain dan juga bisnis unggulan di wilayah yang seperti kami sampaikan sebelumnya, dan juga akuisisi melalui digital channel kami, Livin. Sementara untuk dana pihak ketiga, kami akan terus mendorong pertumbuhan di dana murah atau KASA, dan pertumbuhan dana kita proyeksikan di tahun 2022 ini ada di kisaran 8-10%, mengikuti pertumbuhan kredit.
dan kami akan menjaga komposisi dana murah ada di kisaran antara 73 sampai 75%, sehingga di sini Bank Mandiri akan bisa menjaga atau mempertahankan cost of fund-nya di level yang rendah. Untuk profitabilitas, proyeksi Bank Mandiri tentu akan terus membaik dan net interest margin secara konsolidasi kami perkirakan atau proyeksikan akan ada di level di atas 5% di tahun 2022 ini. Demikian rekan Dodi. Baik, terima kasih atas waktunya Pak Sigit. Sukses terus untuk Bank Mandiri.